Oke, Cerot, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Han Gonju yang dirilis tahun 2004. Namun film ini diangkat dari kisah nyata, kasus pemerkosaan dengan korban sebanyak 41 wanita oleh para siswa berandalan. Han Gonju seorang siswi yang tinggal seorang diri setelah orang tuanya bercerai, yang akibatnya Gonju menjadi korban pemerkosaan tersebut saat usianya masih 14 tahun. Tapi sebelum itu kita play dulu intronya. Film berfokus kepada seorang siswi yang polos dan tidak terlalu pintar di sekolahnya, yaitu Han Gonju. Kita panggil aja Gonju ya, biar gak hese. Kini Gonju sedang dalam masalah, di mana dia harus menjawab semua pertanyaan dari gurunya. Dan Gonju pun berkata kalau dia tak melakukan kesalahan apapun. Lalu di adegan berikutnya, Gonju mulai mengosongkan rumahnya yang dibantu mantan gurunya yang bernama Linando. Sebelum mereka pergi, Gonju sempat bilang kepada Linando bahwa dia akan dibawa kemana. Ternyata Linando mendaftarkan Gonju ke sekolah barunya, di mana sekolah tersebut khusus para wanita saja. Karena mereka belum memuluk dan sadar hal tersebut membuat mereka salah trik, mereka pun pergi ke sebuah rumah makan untuk mengisi perut mereka. Saat mereka menikmati makanannya, Linando menyuruh Gonju tinggal di rumah ibunya. Sebagai imbalannya, Gonju harus merawat ibu Linando yang tinggal seorang diri. Gonju pun menyetujuinya. Sebelum mereka pergi, Linando memberikan sebuah HP baru kepada Gonju, yang dimana HP tersebut hanya menyimpan 2 kontak saja, yaitu kontak Linando serta ayah Gonju. Bahkan Linando sempat bilang kalau Gonju jangan pernah mengangkat telepon dari nomor yang tak dikenal. Setelah tiba di rumah ibunya Linando, sebenarnya ibunya Linando tak mengizinkan Gonju tinggal di rumahnya. Namun, setelah Linando terus membujuk ibunya, dia pun dapat meluluhkan hati ibunya dengan syarat Gonju hanya tinggal 1 minggu saja di rumahnya. Keesokan harinya, Gonju pun mulai sekolah di sekolah barunya, dan dia mulai melakukan semua aktivitasnya seperti para siswi lainnya. Meskipun sudah beberapa hari Gonju berada di lingkungan barunya, Gonju masih susah buat beradaptasi. Dan ternyata Gonju masih trauma dengan masa lalunya. Di masa lalu, Gonju memiliki teman yang bernama Hwaok dan Dongyun, anak pemilik toko tempat Gonju bekerja. Hingga saat Gonju bekerja, dia melihat Dongyun yang sedang mengambil beberapa makanan dan minuman. Minta tuh Dongyun, kurang lapar ya. Aduh, baca wae tadi meredahar. Lanjut Cerot. Lalu Dongyun pun buru-buru pergi. Hal tersebut membuat Gonju olohok bengong terdiam kayak patung. Setelah Gonju selesai melayani pembeli, dia tak sengaja melihat Dongyun yang lagi dibully beberapa temannya, yang dimana mereka siswa berandalan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Minho. Bahkan mereka sering melakukan kekerasan terhadap Dongyun kalau Dongyun tak menuruti Minho. Setelah pulang bekerja, Gonju terkejut melihat Minho dan pasukannya berada di rumahnya. Saat itu juga Gonju bergabung dengan mereka. Namun seketika Gonju melihat pasukan Minho melakukan pelecehan terhadap Hwaok, yang dimana mereka memotret tetangga palangkakan Hwaok dengan sebuah ponsel, dan si Dongyun sebagai temannya hanya bisa terdiam saja. Anjing alehan si Dongyun.
padahal mah sintrekan we tah babaturanana teu wani kabur naon hesena heuh. Lanjut cerot. Hal tersebut membuat Gonju merasa tak dihargai sebagai tuan rumah. Gonju pun memberanikan diri untuk mengusir mereka dari rumahnya. Sebelum mereka pergi, Gonju sempat bilang bahwa Minho jangan pernah lagi membuli Donyun. Hal itu membuat Minho marah dan berkata kepada Gonju bahwa dia tak suka diperintah orang lain. Donyun pun menjadi pelampiasan Minho dan Donyun dihajar habis-habisan oleh si Minho. Keesokan malamnya, Minho membawa lebih banyak pasukannya ke rumah Gonju, di mana Minho bertingkah sebagai tuan rumah. Sementara itu, Donyun dipaksa menyuruh Gonju menghabiskan minuman tuak yang sudah dicampur obat penenang. Dan yang terjadi selanjutnya, Gonju dan Huaok diperkosa secara bergiliran cerot sebanyak 43 siswa berandalan di rumahnya sendiri. Bahkan mereka pun merekam aksi pengencerotannya dan mengancam Gonju. Jika si Gonju wani bebeja, rekamannya akan tersebar luas cerot. Setelah kejadian tersebut, membuat si Gonju mau papang pun harus peperedean, kanyerian jika nama euy. Hal itu membuat mental mereka rusak dan mengalami depresi yang sangat dalam, yang akhirnya mengakibatkan Huaok memutuskan bunuh diri. Dari kejadian itu, pihak polisi berhasil mengungkap kasus pemerkosaannya dan menangkap semua pelakunya, termasuk si Donyun yang elehan. Itulah alasan Gonju mentransfer ke sekolah barunya, biar bisa melupakan masa lalunya Gonju. Dan setelah kejadian insiden mengerikan tersebut, membuat Gonju takut bertemu lelaki. Bahkan dia pun tak suka dipoto atau di video. Nah, saat di sekolah barunya, secara tak sengaja Gonju melihat Yunhee dan teman-temannya yang tengah melakukan paduan suara. Ternyata diam-diam Gonju menyukainya. Sehingga setelah Gonju selesai berenang, dia menyanyikan lagu tersebut di ruang ganti. Namun Yunhee yang saat itu berada di ruang ganti juga, tak sengaja Yunhee mendengarkan Gonju yang lagi ngahaleang sambil mandi. Setelah Gonju selesai mengganti pakaiannya, tak lama Yunhee menghampiri Gonju sambil menunjukkan rekaman saat Gonju ngahaleang. Bahkan Yunhee mengajak Gonju bergabung di eskul musik. Akan tetapi, hal itu membuat Gonju menolaknya dan menyuruh Yunhee menghapus rekamannya. Setelah 3 tahun lamanya, Gonju yang merindukan sosok seorang ibu, kini dia pun bertemu sosok ibunya. Yang tak lama lagi ibunya Gonju akan menikah. Sebenarnya Gonju menemui ibunya ingin mengeluh kepadanya tentang semua yang dialami Gonju selama hidupnya. Akan tetapi ibunya tak memperdulikan dan tak mau tahu keluhan Gonju. Bahkan ibunya tak suka kalau Gonju menemui ibunya. Karena ibunya takut kehadiran Gonju akan merusak hubungannya bersama calon suami ibunya. Saat itu juga ibunya menyuruh Gonju pulang dan memberi nomor HP baru ibunya. Singkat cerita saja, Gonju memasuki ruangan ekskul musik dan mengambil sebuah gitar. Lalu Gonju pun memainkannya. Ternyata Gonju memiliki bakat yang terpendam. Apalagi suara Gonju membuat Yunhee dan teman-temannya merasa kagum kepadanya. Dari sejak itulah Gonju dan Yunhee terlihat sangat dekat dan akrab. Bahkan kini Gonju pun bermalam di rumah Yunhee. Namun di rumahnya, Yunhee menanyakan sesuatu kepada Gonju. Iya cenah. Dan Gonju pun menjawabnya. Gorila dot lo kudu cicing jeung gorila mah komo 43 kitu mah.
Tuh bayar merentah bibir. Lanjut cerot. Kini Gonju pun mulai tak marah saat dipoto dan divideoin Yunhee. Bahkan kini mereka pun membuat sebuah rekaman video klip Gonju. Saat itu juga ayahnya yang berprofesi sebagai pelukis dan pemabuk tuak menelepon Gonju untuk datang ke sebuah tempat. Setelah bertemu, bukannya mereka kangen-kangenan, ayahnya malah menyodorkan dokumen untuk ditandatangani Gonju. Tanpa Gonju harus membacanya terlebih dahulu. Lalu Gonju pun melakukannya. Saat di perjalanan, Linando menelepon dan menjelaskan kalau dokumen tersebut sebuah dokumen pembebasan pelaku pemerkosaan dirinya. Sebelum jam pelajaran dimulai, teman-teman Gonju termasuk Yunhee memberikannya kejutan. Ternyata kejutan tersebut sebuah video klip Gonju yang sudah berhasil diupload ke internet oleh mereka. Akan tetapi Gonju marah dan menyuruh mereka menghapusnya dari internet. Saat itu juga salah satu teman Gonju merasa sakit hati karena Gonju tak menghargai usaha mereka untuk membuatnya tenar di media sosial. Di saat para siswi tengah belajar, tiba-tiba seorang pria mencari seorang siswi yang bernama Gonju. Tak lama pria tersebut menemukan Gonju di kelasnya. Dan ternyata pria itu membawa orang tua para tersangka untuk meminta Gonju mencabut tuntutannya dan membebaskan putra mereka. Kejadian itu membuat semua teman Gonju serta gurunya tahu masa lalu Gonju yang selama ini Gonju rahasiakan. Yang akibatnya kepala sekolah meliburkan Gonju untuk sementara waktu. Malamnya, kini Gonju pun memutuskan pergi dari rumah ibu Linando. Motor. Ini tidak kejar dognya masih penting kieu. Itu jam 1 euy cari cing aduh. Waktuna molor. Keule jangan wae. Malamnya, kini Gonju pun memutuskan pergi dari rumah ibunya Linando karena dia takut orang tua tersangka dan wartawan akan mencarinya di rumah itu. Malam itu juga Gonju memutuskan bermalam di Suwana. Di tengah kebingungan, Gonju menelepon ayahnya dan bilang dia harus ngapain dengan keadaannya sekarang. Namun ayahnya cuma bilang kalau Gonju tak usah khawatir dengan keadaannya sekarang karena dia telah membereskan semuanya. Akan tetapi di telepon terdengar ayahnya sedang mabok berat akibat terlalu banyak minum tuak dan mendengarkan ayahnya yang sedang menjual dokumen yang telah ditandatangani Gonju kepada orang tua pelaku pemerkosaan. Hal itu membuat Gonju kecewa dengan keputusan ayahnya. Di tengah kebingungan, dia menelepon Linando untuk membantunya. Akan tetapi, Linando tak bisa membantunya lagi karena kasusnya sudah tersebar luas akibat ulah ayahnya sendiri. Bahkan sekarang, polisi pun membocorkan identitas korban. Hal itu membuat banyak kritikan dari netizen. Gonju yang mengetahui rekaman dirinya saat diperkosa sudah tersebar luas. Gonju pun memutuskan pergi menuju sebuah jembatan. Dan yang terjadi selanjutnya, yang akhirnya misi bunuh dirinya gagal karena Gonju kini terlihat bisa berenang. Dan tak tahu kelanjutannya gimana karena di film tidak dilihatkan. Sampai akhirnya film Han Gonju tamat. Ending yang bikin emosi ini macet. Emosi jelas ya. Emosi pokoknya mah ima. Apalagi melihat orang tua si Gonju yang selalu mementingkan dirinya sendiri dan tak memperdulikan kasus putrinya sendiri. Han tolol tate. Biar gak adat-adatan wae ya tukang baceona, kita tutup aja ya alur ceritanya dengan see you in the next video.